Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar mantap hari ini. Yang pertama datang dari dunia maritim Indonesia, bos. Dimana baru-baru ini lagi Kasal buka suara terkait progres pengadaan kapal induk Indonesia dari Italia. Dimana beliau pun menyebutkan perkiraan datangnya kapal induk ini ke Indonesia yang sepertinya tidak bisa tahun ini, bos. Nah, dalam video ini kita akan bahas progresnya per bulan Desember ini, bagaimana rencananya dan bagaimana kalau dihubungkan dengan rencana pengadaan 200 helikopter kemarin. Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar mantap kedua nanti datang juga dari PT Pindad nih, bos, yang kini resmi bakal menggeber pabrik mobil nasional skala besar. Tak cuma pabrik perakitan, tapi Pindad bakal membangun ekosistem mobil nasional dengan target 500.000 unit mobil per tahun, bukan kaleng-kaleng. Nah, lantas bagaimanakah itu rencananya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama terkait kapal induk Indonesia nih, bos. Jadi admin kutip dari Kompas pada Selasa 9 Desember 2025 di Seskoal Jakarta kemarin. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali kembali buka suara, bos, di mana beliau melaporkan bahwa Indonesia kini masih terus bernegosiasi untuk meminang kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Negosiasi ini pun katanya melibatkan Kementerian Pertahanan Angkatan Laut kedua negara hingga pabrikan raksasa Italia yaitu Fincantieri. Nah, lanjut, walau kedatangannya belum bisa dipastikan, namun Kasal Muhammad Ali memberi gambaran nih, bos, bahwa datangnya kapal induk ini ke Indonesia mungkin tidak bisa tahun ini katanya. Mungkin tahun depan, saya belum tahu, ujar beliau. Nah loh, jadi artinya ya ada peluang besar tahun depan, tahun 2026, negosiasi bisa kelar nih, bos. Dan menjadi tahun sejarah Indonesia bakal resmi memiliki kapal induk pertama. Nah, seperti yang kalian tahu, kapal ini pun dibangun langsung oleh galangan kapal anak bangsa Italia yaitu Fincantieri, bos. Telah beroperasi sejak tahun 1985 dan baru ditempatkan sebagai kapal cadangan sejak 1 Oktober 2024. Dan selama hampir 4 dekade, ia menjadi tulang punggung armada Italia. Dan sekarang kapal bersejarah ini berpeluang mengibarkan merah putih di geladaknya. Kasal Muhammad Ali menegaskan bahwa kapal ini akan digunakan terutama untuk OMSP, bos, operasi militer selain perang, seperti misi kemanusiaan, bantuan bencana hingga SAR. Tapi saat situasi menuntut, jelas Garibaldi katanya tetap siap turun untuk OMP, operasi militer perang alias operasi tempur. Dan menariknya ya, rencana pembelian Garibaldi ini pas pula nih, bos, dengan rencana Pak Prabowo terkait pengadaan 200 helikopter baru yang diumumkannya pada 5 Desember 2025 kemarin. Bisa kalian bayangkan kapal induk plus ratusan heli? Ini bakal jadi kombinasi alutsista strategis yang membuat Indonesia punya daya jangkau laut udara yang lebih luas. Kapal induk ini pun bukan hanya kapal besar, bos, tapi bisa jadi pangkalan udara terapung yang bisa dideploy dengan cepat, membawa helikopter, drone, hingga unsur bantuan kemanusiaan ke titik yang paling sulit sekalipun. Dan jika ada bencana, sorti alias bolak-baliknya armada helikopter pun tidak terlalu lama, bos. Nah, namun di lain sisi, disebut juga nih bahwa pembelian ini katanya ada resiko. Dan Fincantieri juga telah memberi penawaran teknologi tambahan. Seperti apakah itu? Oke, lanjut, jadi masih dari sumber yang sama, bukan hanya menawarkan kapal, bos. Fincantieri ya, seperti yang kalian tahu juga telah mengajukan opsi peningkatan gahar. Dalam wawancaranya dengan navalnews.com, Mr. Mauro Manzini, Direktur Penjualan Angkatan Laut Fincantieri, beberapa waktu lalu telah mengungkap bahwa Garibaldi ini masih dalam kondisi yang sangat baik dan punya sisa masa operasional 15-20 tahun lagi. Nah, masih lumayan lama nih. Ia bahkan membuka peluang konversi besar, di mana Garibaldi ini dapat dimodifikasi untuk mengoperasikan daun tempur, termasuk Bayraktar TB3, jenis yang sama yang sekarang mangkal di kapal induk Turki TCG Anadolu. Dan dengan itu, TNI Angkatan Laut pun jelas dapat langsung berdiri sejajar dengan negara-negara yang mengoperasikan platform naval UAV modern.
Namun yang menjadi catatan, langkah ambisius ini pun tak lepas dari catatan kritis Maijen Purnawirawan Jen Peter A.T., Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional atau Pinhantanas, mengingatkan resiko besar yang mungkin muncul. Menurutnya, pembelian kapal induk bisa mengubah karakter TNI Angkatan Laut dari Brown Water Navy menjadi Blue Water Navy. Nah, ini yang sudah sering admin jelaskan di video-video sebelumnya, bos. Perubahan ini ya bukan soal kapal doang, tapi menyangkut biaya operasional, logistik, dan yang paling penting, interoperabilitas. Bapak Jen menekankan bahwa teknologi kapal induk, pesawat, dan sistem 3 matra harus terintegrasi dengan sempurna. Kalau tidak, ya yang terjadi justru alat canggih, tapi gak nyambung, bos. Kemudian dari sisi pemerintah, Kemenhan melalui Brigjen Frega Wenas Inky Warang juga kemarin telah menegaskan bahwa setiap alutsista termasuk Garibaldi harus sesuai dengan kerangka besar perisai Trisula Nusantara, kekuatan pertahanan yang interoperable, terhubung data dan siap operasi gabungan. Dan dengan peluang teknologi drone, kemampuan angkut heli skala besar, serta peringatan tentang resiko interoperabilitas, maka keputusan Indonesia saat ini untuk membeli Garibaldi menjadi salah satu keputusan strategis terbesar dalam sejarah maritim Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah gacor nih, bos. Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, salah satunya situs resmi Pindad tertanggal 4 Desember 2025 kemarin, tepatnya di Gedung Bappenas, Jakarta. Indonesia pun resmi masuk ke babak baru yang cukup menggigit dalam sejarah industri otomotif nasional, di mana kini PT Pindad telah duduk satu meja bersama Kementerian PPN Bappenas dan Himpunan Kawasan Industri, bos, untuk menekan nota kesepahaman atau MOU yang bakal jadi tonggak lahirnya mobil nasional Indonesia. Nah loh, jadi bukan SMK nih ya, ternyata PT Pindad yang menggeber. Jadi tak main-main, PT Pindad pun kini bakal tancap gas menyiapkan pabrik raksasa di Subang, Jawa Barat dengan target kapasitas 500.000 unit mobil per tahun. Produksi pun katanya akan dimulai dari 100.000 unit pada tahun 2028, lalu naik bertahap sampai Indonesia benar-benar punya industri mobil yang berdiri tegak di kaki sendiri, bos. Menteri PPN Bapak Rahmat Pambudi tegas bilang katanya bikin mobil bisa, bikin pabrik mobil bisa, tapi membangun industri mobil nasional adalah tantangan besar. Dan inilah yang sedang dikejar, bos. Bukan sekedar produknya doang, tapi ekosistemnya. Mulai dari rantai pasok lokal, kawasan industri, hingga penguatan SDM dan riset, semuanya bakal disatukan. Jadi artinya bukan sekedar rakit dan bikin rangka, bos, tapi targetnya adalah untuk membuat ekosistemnya. Mungkin dari part-part terkecil sampai yang terbesar, bahkan mungkin nanti termasuk mesinnya juga bakal dibuat di dalam negeri. Nah, kemudian pemerintah juga menargetkan harganya nih, bos. Mobil nasional harus berharga di bawah 300 juta rupiah. Kalau untuk admin sih masih agak mahal nih, bos. Kalau bisa buat juga lah ya kan yang di bawah 200 juta kek. Versi LCGC ya kan, biar penjualannya makin nendang kemana-mana. Bikin maung versi light kek untuk nyaingin mobil-mobil LCGC yang lain. Nah lanjut, Pindad sendiri sudah memanaskan mesin dengan maung MV3, Garuda Limousine, dan konsep mobil listrik i2C di Gias 2025. Dan kini dengan MOU ini, Indonesia bakal resmi memutar kunci kontak, menghidupkan mesin besar industri otomotif nasional, dan menciptakan mobil-mobil baru, produk asli, karya anak bangsa Indonesia, bos. Nah, harapannya ya semoga kabarnya tidak hilang seperti mobil SMK dulu ya, bos. Amin.